Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 11 pemodelan sistem akan mempresentasikan tugas kami. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama adalah Adam Awaludin, yang kedua ada Agnes Nabila, dan yang ketiga saya sendiri, Sabil Asraf Aribowo. Nah, ringkasan masalahnya itu adalah PT Model adalah perusahaan yang memproduksi alat elektronik, osiloskop, dan voltmeter. Untuk memproduksi kedua produk tersebut ada 3 stasiun kerja, yaitu SK Circuit Board, SK Chassis, dan SK Final Assembly. Dengan inspeksi dilakukan setelah proses assembly. Ongkos inventory per minggu diestimasi sebesar 0,5% dari harga barang. Pada data masa lalu menunjukkan bahwa rata-rata inventory per minggu relatif rendah, yaitu 100 unit untuk produk O dan 200 unit untuk produk V. Minggu. Perusahaan memiliki tujuan untuk memenuhi permintaan pasar, dengan kata lain permintaan produk untuk setiap minggu harus dapat dipenuhi pada minggu tersebut. Isu lain yang perlu diperhatikan adalah munculnya beberapa perusahaan pesaing yang menawarkan harga yang lebih murah juga menjadi ancaman bagi perusahaan. Direksi perusahaan mengambil kebijakan tentang perlunya meminimumkan terjadinya kehilangan penjualan dan juga melakukan program pengurangan ongkos produksi. Direktur produksi juga meminta kepada manajer produksi untuk menjajaki kemungkinan menggunakan outsourcing jika kapasitas pabrik tidak mencukupi. Subkontrak pekerjaan dapat dilakukan untuk chassis dan circuit board ke industri kecil elektronik dengan jumlah pemesanan minimal 100 unit dan merupakan kelipatan 50 unit. Dari survei yang dilakukan diperoleh bahwa ongkos pengerjaan per unit cukup kompetitif, yaitu 80% dari ongkos PT Model. Namun, karena unit yang dikerjakan oleh pihak luar harus diinspeksi 100% agar produk cacat mendekati 0%, maka ongkos produksi mencapai 105% dari ongkos produksi PT Model. Bahan baku disediakan oleh PT Model juga. Di samping itu, perusahaan juga melakukan kolaborasi dengan 3 distributor produk O dan V yang bertujuan untuk mendapatkan akses tentang data persediaan, termasuk juga sistem persediaan yang diterapkan, dan data penjualan dari setiap distributor, sehingga permintaan dari setiap distributor dapat diketahui dengan pasti. Yang pertama adalah proses. Problem situation untuk proses itu PT Model 2019 merupakan perusahaan yang memproduksi 2 jenis produk, yaitu voltmeter dan osiloskop. Proses produksi untuk kedua produk tersebut melewati 3 workstation dengan adanya inspeksi setelah proses assembly. Pengujian laboratorium produk O dan V dilakukan dengan mengambil sampel setiap 1 jam produksi. Lalu untuk strukturnya ada 3. Yang pertama adalah problemnya itu bidang marketing dan produksi. Lalu problem ownernya adalah PT Model. Lalu yang ketiga adalah solusinya teamwork dan overtime. Konfliknya ada 2. Yang pertama adalah biaya produksi, overhead, dan inventory. Yang kedua ada perusahaan menginginkan untuk mempertahankan market leader dengan harga dan kualitas yang bersaing. Lalu untuk uncertainties-nya itu permintaan konsumen. Lalu untuk aksi dan reaksinya adalah jika permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi, maka akan terjadi kehilangan penjualan karena konsumen akan membeli produk O dan V yang diproduksi oleh perusahaan lain. Dan ini akan menyebabkan perusahaan akan mengalami tidak hanya kehilangan keuntungan, tapi juga reputasinya ikut hilang. Lalu yang kedua, itu jika inventory terlalu banyak, maka biaya simpan akan meningkat. Untuk controls-nya ada 3. Yang pertama jam kerja, jumlah operator, dan supply. Lalu goals and aim-nya itu ada 2. Mempertahankan market leader dan meningkatkan profit dengan mengurangi cost. Lalu untuk world view-nya, perusahaan akan memenuhi permintaan pasar namun dengan harga dan kualitas yang bersaing. Untuk people-nya itu ada 8. Yaitu yang pertama direksi perusahaan, direktur produksi, manajer pemasaran, karyawan, konsumen, supplier, dan operator. Relationship-nya adalah PT Model melakukan kerjasama dengan beberapa industri kecil elektronik. Lalu untuk resources-nya itu ada 5. Yang pertama seluruh karyawan, yang kedua operator, ketiga material, keempat energi, dan yang terakhir adalah distributor. Lalu ini merupakan reach fixer dari PT Model tersebut. Yang itu pertama itu ada dikuasai oleh PT Model,
Lalu PT model ke bawah itu ada manajer pemasaran, terus di atas PT model itu ada direktur produksi yang mengatur produksinya. Lalu manajer di bawah direktur produksinya ada manajer produksi. Dengan dengan ongkos masing-masing alat berbeda. Untuk ongkos tenaga kerja oskiloskop itu ongkos tenaga kerjanya 7.500 per jam. Untuk biaya overheadnya itu 15.000 per unit, harga jualnya adalah 415.000 per unit, dan ongkos bahan bakunya itu 150.000 per unit. Untuk alat voltmeternya, ongkos tenaga kerjanya itu 7.500 per jam, lalu biaya overheadnya 12.000 per unit, harga jualnya itu 190.000 per unit, dan ongkos bahan bakunya itu 50.000 per unit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ini merupakan sistem hierarki dari PT model. Jadi di bagian irrelevant environment itu kita mengambil lingkungan PT model. Di bagian environment of system 3 itu ada PT modelnya. Di sistem 3 environment of system 2 itu ada workstation. Di sistem 2 wider system itu ada proses assembly dan inspeksi. Di sistem 1 narrow system itu ada produk oskilioskop dan voltmeter. Selanjutnya ada analisis dari stakeholder-nya. Jadi problem owner-nya itu merupakan PT model itu sendiri. Terus yang menjadi masalah pada problem owner karena punya 3 syarat itu yang pertama tidak puas dengan kondisi saat ini, yaitu adanya tidak puas dengan besarnya cost dan kurangnya profit. Mampu menilai kapan goal tercepatnya itu kurang lebih 4 minggu ke depan. Punya kontrol pada beberapa problem situation itu mengambil beberapa keputusan dan kebijakan. Problem customer-nya itu pelanggan produk O dan V, problem user-nya itu direktur produksi dan manajer produksi, problem analisnya penulis tugas besar pemodelan sistem. Selanjutnya ada 6 elemen masalah. Jadi pengambil keputusannya itu direksi perusahaan. Tujuan pengambil keputusannya itu yang pertama mempertahankan market leader, yang kedua meningkatkan profit dan menurunkan cost, yang ketiga menentukan perencanaan produksi. Kriteria keputusan decision criterion-nya itu ada presentase mangsa pasar lebih dari 57,3%. Untuk ukuran performansinya, permintaan pelanggan terpenuhi, input kendali, alternatif jalur aksi, itu minimasi cost dan outsourcing, chassis dan circuit board. Terus konteksnya itu yang pertama ada permintaan pelanggan, yang kedua ada cost, dan yang terakhir ada kualitas produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan influence diagram dari PT model. Bisa kita ketahui yang pertama yaitu adanya material cost, terus biaya per head, terus biaya pekerja, dan juga biaya outsourcing. Terus yang ke bawah dari material cost itu ada biaya produksi, harga jual produk, dan juga cost reduction. Nah, ini merupakan influence diagram dari kelompok kami. Next. Nah, ini model matematisnya dari PT Models. Yang pertama itu simbolnya itu TC, yaitu keterangannya total cost, BS yaitu biaya simpan, BP yaitu biaya produksi, BK itu biaya pekerja, BO biaya overhead, BOS biaya outsourcing, terus BL itu biaya lembur pekerja, BT biaya training, HJ harga jual, MC itu material cost, JPR jumlah produk, JPT jumlah produk tambahan, JP jumlah pekerja, KJK itu kapasitas jam kerja, OBB ongkos bahan baku, OTK ongkos tenaga kerja, JD jumlah demand, OO ongkos overhead, OOS yaitu ongkos outsourcing. Next. Nah, ini rincian model matematisnya. Ini rumusnya, misalkan rumus biaya simpan itu BS 0,5% dikali HJ dikali juga JPR. Untuk biaya pekerja yaitu rumusnya OTK dikali KJK ditambah 1,25 ditambah OTK dikali JP. Untuk material cost rumusnya yaitu OBB dikali JD. Untuk biaya per head yaitu rumusnya itu OO dikali JPR. Biaya outsourcing yaitu rumusnya OS dikali JPT. Biaya produksi rumusnya BK ditambah MC ditambah BO ditambah BOS.
Terus untuk yang terakhir yaitu total cost dengan rumus BP ditambah BS. Next. Nah, ini merupakan demand yang dibutuhkan sudah terpenuhi untuk 1 bulan ke depan dengan menggunakan perhitungan berikut ini. Nah, yang pertama demand-nya itu untuk produk O 6.450 dan untuk produk V itu 11.600. Satuannya unit per bulan, totalnya yaitu 18.050. Untuk jam kerjanya untuk produk O 2.250, untuk produk V yaitu 2.250 jam per minggu, totalnya itu 4.500. Selanjutnya yaitu lama waktu produksi. Untuk produk O yaitu 11, yang produk V itu 6,5 dengan satuan jam per 10 unit. Untuk yang keempat yaitu kapasitas produksi per minggu. Untuk produk O yaitu 2045 unit per minggunya. Untuk produk V yaitu 3462 unit per minggu dengan total 5507. Dan yang terakhir yaitu kapasitas produksi per bulan. Untuk produk O yaitu 8.182 unit per bulan. Untuk produk V yaitu 13.846 unit per bulan dengan total yaitu 22.028 unit per bulan. Next. Nah, dengan total biaya produksi per minggu yaitu mencapai 793.256.276. Nah, ini merupakan tabel dari perhitungan yang tadi disebutkan di dalam model matematis. Bisa dilihat ini. Dengan total biaya per minggu yaitu yang tadi saya sebutkan. Next. Nah, berikut merupakan perhitungan keuntungan yang didapatkan dalam waktu 1 minggu. Jadi dalam dalam 1 minggu itu perusahaan mendapatkan profitnya itu total 678.654.283 dengan harga jual produk O-nya itu 415.000 dan produk V-nya itu 180.000 per unit dengan total 595.000. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.